Salam sejahtera teman-teman. Pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah tentang seorang anak perempuan kecil yang lahir di sebuah keluarga kecil yang bahagia. Kira-kira sampai 4 tahun umurnya dia hidup dengan kecukupan dan berbahagia. Ada mama, ada papa yang menemaninya. Kemudian tiba-tiba papanya meninggalkan rumah. Tentu saja mamahnya sangat kecewa dan merasa terpuruk. Mengapa suaminya meninggalkannya, meninggalkan anaknya, dan meninggalkan keluarga? Untuk mengobati kepedihan hatinya, mama itu hanya berfokus pada pekerjaannya. Dia memasrahkan sepenuhnya perkembangan anaknya itu pada pengasuh yang ia sewa. Beruntunglah anak ini. Pengasuh yang disewa mamahnya itu adalah pengasuh yang sangat perhatian. Ia juga seorang ibu, dan dia menanamkan hal-hal yang seharusnya ditanamkan oleh mamahnya kepada anak itu. Banyak hal yang diajarkan, berbelas kasih, perhatian kepada sesamanya, memperhatikan dirinya, harus menjaga kebersihan, dan hal-hal umum lainnya yang harusnya ditanamkan di sebuah rumah. Kemudian sampailah anak itu berusia masuk ke jenjang SMP. Dia bersekolah yang agak jauh dari rumah dan menemui banyak orang baru. Di situ dia mulai tahu bahwa hidup dia itu berbeda. Dia tidak punya papa, dia hanya punya mama. Pertamanya dia merasa biasa-biasa saja, sampai ada teman-teman yang mengejeknya, kemudian menyatakan bahwa dia berbeda. Semakin yakinlah dia, oh iya, aku berbeda. Tidak berhenti di situ, ternyata ejekan itu menjadi sebuah hal yang memicu keminderan untuk anak itu. Dia lebih penakut, lebih pendiam, lebih tertutup daripada anak-anak seusianya. Dan itu terbawa terus sampai dia SMA. Dia punya teman, tapi hanya orang-orang khusus, orang-orang tertentu yang memang dia merasa nyaman berada di tengah-tengah orang itu. Dia merasa aman. Dia hanya punya 1-2 orang sahabat baik. Selebihnya adalah hanya teman-teman di sekolah. Artinya teman-teman untuk membuat tugas, kerja kelompok. Kebetulan anak itu memiliki prestasi akademik yang baik saat SMP sampai SMA. Jadi teman-teman di sekolahnya selalu mencari dia untuk belajar bersama. Tapi hanya sebatas itu aja. Pengalaman masa remajanya membuat anak itu datang ke sebuah kesimpulan bahwa aku gak boleh ganggu mama aku. Mama aku tetap harus fokus bekerja dan dia harus menghasilkan uang supaya aku tetap bisa sekolah. Tidak ada hubungan emosional yang dekat antara mamah dan anak itu. Sungguh disayangkan. Kemudian kesimpulan yang kedua adalah teman-teman akan datang padamu saat kamu memiliki uang. Kamu bisa ikut bermain bersamanya, ke mall, nonton, makan. Kalau enggak, ya udah. Apalagi kamu datang dari keluarga yang tidak lengkap. Tidak ada ayah. Ibumu pun sibuk. Jadi anak itu mengambil kesimpulan seperti itu. Sehingga apa yang dia lakukan, dia hanya fokus belajar, sehingga menghasilkan prestasi akademik yang baik, dan juga dia mulai mencari akal gimana caranya untuk bisa dapat uang jajan. Dan sampai saat itu, dia mulai mencoba untuk memberikan les kepada adik-adik kelasnya. Dan itu terbawa terus sampai dia lulus SMA. Saat mulai kuliah, dia ingin memilih suatu jurusan. Saat memasuki usia kuliah, mamanya memintanya untuk mengambil sebuah jurusan yang tidak dia suka sebenarnya. Tetapi dia mendapatkan beasiswa dari jurusan tersebut, yang cukup membuat beban mamanya berkurang. Apalagi mamanya sudah menjelang usia pensiun. Dia sadar, sesadar-sadarnya bahwa
Mereka tidak punya banyak dana dan tidak mungkin mamahnya membiayainya untuk kuliah di jurusan yang dia mau. Dia nggak protes, dijalaninya kuliah. Tetapi secara tidak sadar, rasa protesnya itu dia wujudkan dalam bentuk yang berbeda. Dia merusak dirinya tanpa dia sadari, karena tidak ada semangat di situ, motivasi menurun. Semua ajaran dari masa kecilnya itu sudah luntur sejak dia masuk usia remaja. Tidak ada lagi perhatian kepada sesama, perhatian pada dirinya sendiri, apalagi memperhatikan kekurangan orang lain untuk berbagi, berbelas kasih. Semua berfokus pada dirinya. Dia merasa hidupnya tidak bahagia, tidak ada yang bisa dia pilih, semua sudah ada yang mengatur. Tidak ada teman untuknya, karena dia merasa berbeda. Orang-orang melihatnya berbeda. Semua hal-hal yang terjadi itu membuatnya menjadi orang yang penakut, skeptis, negative thinking, dan menjauhi kerumunan. Selama kuliah, dia tidak peduli apakah dia punya teman atau tidak. Dia belajar sama siapa, dia pun tidak peduli. Apa yang dia pelajari, sekuat apa dia berusaha untuk fokus, tidak pernah menghasilkan hasil yang optimal. Dan dia jalanin itu tanpa merasa bahwa dia butuh bantuan. Cuek aja. Ya udah, kan disuruh masuk ke jurusan itu. Ya emang kondisinya gak bisa kuliah yang dia mau. Jadi kalau nanti mau hancur, ya udah hancur aja. Dengan pedenya dia berpikir seperti itu. Sampai pada akhirnya, pada semester keempat dia pun terancam DO. Di situ dia sangat terpuruk dan berpikir, kok hidup gini-gini amat ya? Emang aku diciptakan untuk disakiti seperti ini? Sebenarnya aku diinginkan gak sih di dunia ini? Cukup memakan waktu yang lama baginya untuk menyadari bahwa dia itu sangat terberkati, bahwa alam ini sangat menyayangi dia. Banyak keberuntungan yang dia alami, tapi tak pernah terasa itu sebagai sebuah keberuntungan, sebagai sebuah berkat. Sampai pada akhirnya dia pun menemukan sendiri bahwa dia harus berani untuk menerima kenyataan bahwa inilah hidupnya. Dia dilahirkan di keluarga ini tentu dengan maksud tertentu. Tuhan memperbolehkannya hidup sampai saat ini, itu juga memiliki maksud tertentu. Dan tidak ada yang diciptakan Tuhan buruk adanya. Banyak pihak terlibat untuk menyadarkannya. Dan dia mulai sadar bahwa dia dikelilingi oleh banyak orang baik, banyak orang yang menyayanginya. Dan dia tidak perlu takut, dia tidak perlu malu dengan menjadi orang yang berbeda. Di situ dia mulai menerima kondisi dirinya dan mulai dia ingat bahwa hal pertama yang harus dia lakukan adalah dia harus menerima dirinya dan menyayangi dirinya. Apa yang mau saya bagikan teman-teman adalah cinta kasih itu ibarat sebuah poci yang berisi penuh air. Bayangkan kalau tidak ada air yang mengisi poci itu, apa yang akan poci itu bagikan pada cangkir-cangkir di sekelilingnya? Begitu pula cinta kasih. Jika kita tidak mampu mencintai diri kita sendiri, apa yang mau kita bagikan pada sesama kita? Bukan masalah material. Cinta kasih berbicara jauh lebih besar tentang hal itu. Bahkan hal-hal yang tak tampak oleh orang lain. Atau oleh orang yang diberikan cinta itu sendiri. Teman-teman,
Orang dengan pengalaman hidup pahit pun pasti akan memiliki sebuah cinta saat dia menemukan titik di mana dia harus menerima hidupnya, dia harus mencintai dirinya. Dari situlah dia akan bisa berbagi, baru dia melek. Teman-teman, apa sih yang kita lakukan untuk mencintai diri kita sendiri? Bukan soal memanjakan diri kita sendiri. Saat kita melatih disiplin untuk diri kita, saat kita memberikan treatment, boleh kok menangis, boleh kok merasa bersedih, tanpa berlebihan. Teman-teman, cara kita untuk mencintai diri kita masing-masing itu berbeda. Gimana kondisi kita? Itu hal yang penting. Saat kita lakukan itu, hati kita akan terbuka. Kita akan melihat bahwa kita itu sangat-sangat beruntung. Kita itu terberkati. Dan yang penting kita bisa bersyukur. Ternyata cinta kasih itu bukan ngomongin cuman ngasih-ngasih ya. Apa yang bisa kita lakukan untuk diri kita sendiri, lalu kita bagikan untuk orang lain. Saat kita merasa penuh, kita akan berbagi. Teman-teman, cerita tadi bukan dari negeri hayalan, bukan juga dari dongeng 1001 malam. Itu adalah kisah nyata dari seorang anak yang sekarang sudah tumbuh dewasa, dan anak itu adalah saya, Anita. Memang sengaja saya ceritakan pengalaman saya sendiri karena sungguh saya merasakan betapa besar cinta dari Tuhan kita pada saya terutama, dan juga tentu pada teman-teman sekalian. Teman-teman, cinta, kasih bukan cuma sekedar berbagi. Berbagi itu hanyalah satu dari sekian bentuk manifestasi cinta. Saat kita tidak menghakimi, saat kita tidak berprasangka, saat kita mengharapkan sesuatu yang baik, saat kita bisa menerima bahwa cobaan dari Tuhan itu bukan sebuah kutukan, melainkan bentuk cinta Tuhan juga pada kita. Itu adalah bentuk cinta. Demikian kisah saya, teman-teman. Silakan teman-teman merenungkan, mengingat kembali, menyegarkan kembali bagaimana cinta kasih yang teman-teman miliki, yang akan teman-teman wujud nyatakan juga. Ingat teman-teman, bahwa cinta kasih tidak akan bersifat merusak. Dia akan memperkembangkan satu sama lain. Sekian cerita saya.